Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel gua di Mas Andri. Nah, di sini gua mau ngobrol abis. Nah, di sini juga ada teman gua yang bakal nemenin gue ngobrol bareng di sini. Oke, kenalin, bro. Halo guys, nama gua Zaki Rizkulo Sinaro, panggilan Zaki, asal Kota Palembang. Nah, tapi sebelum kita mulai obrolan ini, baiknya bumper dulu. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your BM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Oke guys, sekarang gua ingin sharing-sharing bareng dengan temen gua tentang dunia awal dia kenal motor. Nah, di sini gua mau bertanya, sejak kapan lo bisa kenal di dunia permotoran? Kalau awal gua main motor waktu kelas 2 SMP. Pertama kali motor gua itu motor Honda Win. Honda Win tahun berapa tuh, bro? Itu tahun 2002. Itu tahun 2002. Motornya tahun 2002. Motornya tahun 2002. Nah, di situ lo gimana bisa punya motor itu? Itu sebetulnya motor inventaris kantor. Dari kantor dari orang tua. Orang tua. Ah, Jadi karena motor itu ngambil di rumah, ya iseng-iseng coba-coba pengen belajar motor kan, teman-teman udah pakai motor semua. Iseng-iseng belajar sekitar seminggu udah bisa pakai motor kopling. Nah, awal lo bisa bawa motor kopling itu gimana ceritanya? Lo diam-diam dari bos lo atau gimana tuh? Ya diam-diam. Diam-diam berarti pas saat dia lagi tidur, Saat dia lagi kerja. saat dia lagi kerja. Jadi motor itu ada di rumah kan? Iya. Motor itu lagi di rumah kan? Lo bawa diam-diam. Nah, itu pengalaman lo dari kenal di dunia permotoran. Nah, saat lo sudah dikenal motor itu, apa yang buat lo ingin bisa sampai ke sini? Ibaratnya sampai udah jauh, bisa udah pernah pengalaman kan. Nah, coba lo ceritain pengalaman lo dari awal, bisa dari motor Win sampai mungkin, atau lo ada motor lanjutannya dari Win itu. Kalau Honda Win itu sampai tamat SMP itu masih ada motor Honda Win, Pak. Gue pakai Honda Win terus. Pakai Honda Win dari tamat SMP. Jadi Sampai tamat SMP. tamat SMP pun masih ada. Iya. Jadi kalau sekarang masih ada. Kalau sekarang Honda Win yang lama udah dibalikin. Dibalikin ke Ya, kantor. karena gue kangen, ya gue rakit ulang. Kalau rakit ulang, dan itu lo gimana bisa lo nyari atau gimana tuh waktu itu motor itu? Jadi motor kedua lo terdapat tuh Honda Win itu motor Honda Win kedua yang sekarang. yang sekarang. Nah, itu lo dapet di mana tuh Jadi ceritanya? ceritanya itu karena iseng-iseng buka Facebook, Ya, Facebook. marketplace, lihat-lihat ada motor Honda Win, tiba-tiba kok coba cari-cari kan, searching di IG, Ya, Honda Win Indonesia, kok kangen gitu jadinya, apa, lihat. iya lihat motor Honda Win, jadi pengen punya lagi, pengen pakai lagi, pengen. You could do so. You want him. Ready Ya, bareng nggak motor. balik lagi kayak dulu, maksudnya kan Ah. ingat-ingat masa kecil. Ya, Jadi cari-cari marketplace, dapatlah Honda Win itu, baru rakit. lo rakit itu berapa lama, bro? Itu gimana posisinya lo bisa dapet motor Win itu? Dari awalnya gimana? Dari Dapat pertama kali motor Honda Win itu keadaan yang benar-benar hancur lebur. agar lo parah gitu kan? Parah. Parah berarti dari gimana tuh jadi? Itu jatuhnya bangun dari nol. Bangun dari nol. Nah, yang mulai lo langsung mau bersabar ngakitnya gimana tuh? Karena kalau gua pengennya kan itu motor, jatuhnya motor lama, motor antik kan. Oleh karena itu makanya gue pengen spare part sampai hal-hal yang terkecil pun pakai yang barang ori. Oh, lo Itu mungkin yang jadi salah satu yang susah saat bangun itu. saat waktu bangun motor itu. Bangun motor Win itu Ah, nyari-nyari barang ori. nah, di saat itu awalnya lo dari mana tuh, yang lo dapet di mana motor? Motor itu dapat di Palembang, di arah Kertapati. Daerah Kertawati di pedalaman Pedalaman lorong-lorong lorong-lorong kecil. masuk ke lorong-lorong. Nah, itu gimana tuh, bro?
waktu itu dengan temen gua ngambilnya udah diambil, kami step nyampe ke Kenten, ke rumah. Lo step bareng dengan Iya. teman. Jadi di saat lo mau pulang ke rumah itu gimana tanggapan bos lo? Anggapan bos, Apa Cuman- bos lo udah tahu kalau lo memang mau ngambil motor tuh? jadi cerita itu diam-diam, Diam-diam. ngambilnya diam-diam. Hmm. Tapi saat udah motor itu di rumah, bos minta cuma satu, kalau memang pengen jadi ke motor itu jadiin warna kuning. Jadi warna kuning, berarti ke kayak warna asal pabriknya. Bukan, karena kenangan bos juga ada di Win itu. Oh ada juga di kenangan motor Win itu. Ya, makanya dia minta warnanya warna kuning. Mau dicat warna kuning dulu. Jadi, nah waktu lo ngerakit itu berapa lama tuh bro? Waktu lo ngerakit Total motor? waktu ngerakit itu lebih kurang 3-4 bulan. 3-4 bulan lumayan lama. Yang bener-bener tapi pelan-pelan ngerakit. Oh itu karena bukan nggak terburu-buru kan ngerakit motor, karena santai. Santai. Karena juga masih waktu SMA kan. Nah, Jadi kan sekarang lo udah pakai IR6 nih. Nah di saat lo pakai IR6 nih di tahun kapan nih? Lo punya IR6 nih? kalau ambil R6 waktu tahun 2018. Lo punya waktu itu di tahun 2018. Lo ngambil second atau baru itu? Second Itu lo ngambil second. Itu lo ngambil di mana tuh dapetnya? di Palembang. Dapat juga di Palembang. Nah, kayak oke. Itu pertama di tangan lo dulu apa di tangan bos dulu? Itu ceritanya waktu SMA dulu, teman-teman gue itu ngajakin touring. Jadi gue coba minta izin kan sama bos kan. Tanggapan bos tuh yang nggak boleh gitu, Nggak boleh. nggak boleh ikut touring waktu SMA. Hmm. Jadi pas udah SMA kan kuliah. Habis kuliah teman-teman tambah banyak yang ngajakin touring. Ya, Itu tetap nggak boleh, masih tetap nggak boleh. tetap nggak boleh, kekeh nggak boleh. Jadi touring itu aku pertama kali aku touring itu waktu kuliah di semester 2. Nah itu saat lo touring mana tuh bro? Itu saat gue touring ke Banten, Banten, oh, itu lumayan bro. Nyebrang. Itu tapi pertama kali itu motor Honda Beat, Oh itu pakai motor Honda B, bukan oh belum ada tuh motor. belum IR. Oleh karena itu ketahuan bos kan, bos tambah gak ngasih izin, akhirnya gue ngomong ke bos saat gue udah lulus kuliah, gue pengen touring. Pengen touring. Dan itulah Di saat itulah bos lo ngizinin lo untuk boleh ikut touring bareng teman. ya Nah itu pas di saat lo boleh touring bareng teman itu lo kemana tuh? pertama kali bareng teman. Pertama. Ya bareng teman yang boleh pas waktu diizinin. Oh, waktu diizinin bos itu pertama kali sih deket ke Kayu Agung. Oh kayak gitu masih dekat. Kayak aku itu, tapi itu masih pakai motor Beat itu. Masih pakai motor Beat. Jadi lo berapa lama pas di lo bisa gimana nih ceritanya nih waktu di Beat itu? Nah motor Beat itu pengalamannya gimana? Paling jauh di mana? Selain Banten, itu Banten juga pernah kan? Juga waktu Banten. Banten. Ah yang paling jauh di mana tuh selain Banten? Waktu masih pakai motor Beat. Lo itu ikut klub juga apa gimana tuh? Atau punya komunitas sendiri di waktu lo ikut touring gitu? Kalau touring-touring itu cuman bareng-bareng teman rumah. Bareng-bareng teman rumah. Oh, jadi komplek. teman sekomplek. Oh jadi Belum, lu belum ikut komunitas Belum. klub. Nah saat lu di situ lu langsung bisa ikut klub ini gimana tuh ceritanya? Kalau Lu tiba-tiba ada rasa ingin masuk klub atau gimana ceritanya? kalau kalau gue sih orangnya nggak suka terlalu diatur, dikekang kan. Oh. Kalau ikut klub harus ada ini Ada aturan, ya, ada ya. aturan. Benar. Tapi semakin kesini perasaan gue kayaknya gue harus ikut klub nih, ikut nyari teman juga, nyari ini. Teman ini juga ya apa biar tahu yang bakal lu Ya. kota-kota yang bakal lu yang ini datengin ya. Nah, Nah saat itu lu kapan itu waktu lu bisa kenal dunia klub motor ya, dunia klub motor waktu SMA, SMA. tetapi cuman
nggak ikut, cuman nimbrung aja. Nimbrung ya, ngumpul cuman ngumpul sekedar ngumpul. Nah, Tiba-tiba pas saat lo masuk klub itu gimana tuh? Lo ditawarin atau memang kemauan lo sendiri tiba-tiba masuk klub? kalau Ada nggak nama klub apa misalnya kak lo di ini? kalau untuk klub sekarang si NOC Ninja Owner Club. Sekarang udah masuk di dunia klub. Nah sebelum masuk ke apa anggota klub NOC itu komunitas apa yang selain ini sebelum lo bisa kenal di klub NOC itu? Klub sendiri atau komunitas sendiri? Belum ada Belum ada. Jadi lo pertama kali udah langsung masuk ke klub NOC. NOC Saat gue Udah. pakai IR ini. IR ini baru Berarti baru saat lo kuliah ini berarti. Berarti kuliah semester berapa waktu lo bisa ke semester 4 kalau nggak salah, semester 4. semester 4. Nah, apa bisa lo masuk ke dunia NOC itu kemauan lo sendiri atau emang ditawarin dari teman-teman? Dari teman kuliah. Dari teman kuliah ngajakin lo buat untuk gabung ke NOC. Dia juga dari NOC juga. Dia dari NOC. Oh, dari NOC. Nah, gimana alasan lo bisa ngambil IR6 nya? Kalau IR6 itu sih sebenarnya bukan kemauan gue sepenuhnya. Kalau kemauan gue sepenuhnya itu pengennya dulu motor Kawasaki Versys 250. 250. Karena ada juga tuh yang cc-nya berapa? 400 ya kalau nggak salah. Versus apa? 650 juga. 650 juga. Yang versus. Nah, kenapa tiba-tiba lo bisa punya tuh IR6 tuh? Karena bos. Oh, bos yang jadi bos yang Karena dulu waktu SMA yang kata gue tadi gue nggak boleh touring, akhirnya gue bilang ke bos, tamat gue kuliah, gue harus touring. Sorry. Jatuhnya itu kayak nazar gitu. Nazar ya. Nazar setelah itu sudah dekat tamat kuliah, akhirnya tiba-tiba dia beli motor IR6 ini. Oh, jadi lo tiba-tiba langsung dikasih surprise kado lah ibaratnya untuk Enggak sih, bukan terlalu surprise, soalnya dia bilang apa kita ambil motor 650 aja biar jalannya lebih enak gitu. Nah, tanggapan lo tiba-tiba IR6 650 itu gimana bisa langsung Bersyukur. bersyukur lah. Iya. Jadi nah itu langsung lo tiba gimana? Itu datang ke rumah gimana? Itu jadi ceritanya bos langsung nyuruh coba ke tempat abang ini, abang gua, abang sepupu. Oh, subuh. Tiba pas di sana, nggak taunya udah ada motor IR itu. Jadi lo langsung disuruh bawa ke motor. Disuruh bawa dari motor rumah dari rumah abang sepupu ke rumah gua. Nah, itu lo nanggepnya gimana? Itu tuh lo tiba langsung lihat motor itu gimana? Ini motor siapa gitu? Ya Lo, gitu sih, tapi lo rasain? abang bilang ini motor dari Abi, Oh, dari bos. bos tadi. Nah, Nah, langsung lo gimana langsung nanggepnya? langsung seneng. Seneng. Iya, tawa-tawa. 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 jadi jadi lo langsung bawa pulang, langsung lo gimana? Langsung lo apa? Lo bilang apa ke bos lo? Ya bilang ini masih perlu dimodif. Ini masih perlu dimodif. Langsung lo pulang ke rumah langsung bilang ini perlu dimodif. Jadi itu posisinya lo dapet lo di motor itu apa aja yang waktu yang belum yang menurut lo yang kurang masih dimodif itu? Karena tujuan gue pengen motor touring, pengen motor yang full box untuk sama breaker juga kan untuk biasanya kan? perjalanan jauh. Jadi semua yang dari motor tuh bagi gue kurang. Bagi lo kurang. Soalnya itu waktu datang ya 6 standar. Masih standar. Yang belum Cuman knalpot yang udah racing. knalpot yang udah racing. Terus cuman knalpot. Jadi yang sekarang kan lo udah bebok, udah breaker itu langsung lo pasang di hari itu apa gimana? Itu kan untuk custom, jatuhnya semua barang-barang di motor itu custom semua. Custom semua. Karena untuk contohnya kayak box susah nyari bracket yang Buat pas betul, ya, yang sepakaian, yang memang yang masuk di Iya. Jadi harus butuh custom lagi.
butuh custom lo, jadi custom tuh bracket buat bisa masang box di motor itu. Di itu berapa apa lu nginden itu custom itu custom sendiri atau kalau untuk box yang pasti mesen yang box mesen itu mesennya di mana tuh box? di Badak Hitam Adventure. Oh, Badak Hitam Adventure. Nah di break waktu itu kan kayak kata lu tadi kan bracketnya kan di custom, dan lu gimana tuh customnya tuh? Itu lo custom sendiri apa ada kenalan buat Jadi bisa custom kalau untuk kan kita beli box dapat bracket, kalau beli pannier itu di Badak Hitam. ya? Jadi Badak Hitam ngirim barang sini udah ada bracketnya, tapi gue lihat bracket itu kayaknya kurang Cocok ya? bukan kurang cocok sih, kurang bahannya itu kurang bagus. Oh, contohnya. kurang kuat ya kayak Ya. disebut. Jadi waktu udah nyampe sini gue beliin bracket kucai, yang harus di custom ulang untuk posisinya biar pas masuk ke IR. Masuk ke IR. Nah itu lo custom itu lo minta custom sendiri. Ada bengkel kenalan? Ada bengkel kenalan. Ada bengkel kenalan, bukan lo custom ke tempat bengkel lain lagi, beda lagi. Bukan, itu karena semua yang ada di motor itu malah custom di bengkel itu semua. Oh, itu bengkel kenalan, berarti bengkel teman lo sendiri lah. Teman. Sebelumnya berarti bengkel teman. Nah, saat lo sudah custom nih, terus gimana nih? Apalagi yang lo kurang selain bracket, selain box pas udah terpasang semua di motor tuh? Apalagi lah yang kurang? Yang kurang sih kemarin itu udah terpasang semua bracket, box sama crash bar udah terpasang semua. Cuma satu yang gue masih ngerasa kurang itu cahaya. Oh, jadi masih butuh Ya. cahaya. Soalnya tujuan saya tuh custom motor itu ya pengen touring tadi. Yang turun tadi, jadi lo juga ya benar pasti Butuh cahaya yang- butuh cahaya lagi yang lebih terang ya untuk di jalan lo saat riding malam, touring malam lah. Sebenarnya sih udah pas lampu IR-nya tadi, tapi untuk kalau bener-bener jalan lintas nggak ada lampu kan masih kurang. Masih kurang karena cuma dalam satu mata, satu Ya. kepala bisa kan. Jadi lo buat beli tambahan lampu berarti. Beli tambahan lampu. Oh, gitu tambahan lampu itu langsung full lo pasang tuh. Nambah lampu sih yang bener-bener untuk lampu jalannya nambah 2, sama lampu dim nambah 2 juga. Nambah 2. Jadi sekarang posisi motor sudah pas menurut lo? Udah siap. Udah siap. Nah, saat pas sudah siap itu lo langsung mulai ingin touring apa gimana tuh? Perjanjiannya sih setelah gue tamat kuliah gue berangkat. Nazarnya tadi adalah ke KM0. Kayak oh, waktu lo kemarin ke Aceh kemarin. Berarti itu waktu pertama lo touring yang paling jauh lah ya lo. Ya, itu paling jauh. Paling jauh. Lo touring tuh gimana? Ada trouble atau gimana pas saat lo ke Aceh? Kalau trouble kayak ban pecah sih ada. Kayak ban pecah itu lo lewat mana tuh? Waktu dari rumah nih mau ke Aceh tuh lo lewat lintas mana? Timur atau barat nih? Kalau perginya lewat lintas barat. Lintas barat berarti lewat dari Padang ya? Padang Sidempuan, Sibolga, terus sampailah ke Subulu Salam. Subulu Salam itu daerah mana tuh? Itu sebelum Banda Aceh, 12 jam lagi dari Banda Aceh. 12 jam lagi dari Banda Aceh. Hmm. Nah, saat trouble jalan gimana? Ada pengalaman nggak? Ada apa gimana ya? Yang kayak lo bilang Kecapan itu di daerah mana? Kalau Kecapan itu di daerah Muara Bungo. Muara Bunga itu masih di daerah mana tuh buat daerah Bunga? Muara Bungo itu daerah Jambi, Jambi. Itu bener-bener ban lo ban pecah. belakang pecah. Iya, pecahnya karena apa? Jadi ceritanya itu ban itu bocor halus. Bocor halus. Berhubung di sana kan kayak jalan itu masih hutan gitu kan, dan kirinya belum ada Lampu ruko-ruko jalan. tampil jalan. Oh. Nah,
tampil ban. Saya coba ke bengkel ban truk, di tubeless lah ban tadi. Tapi bukannya nampel malah tambah lebar lubang. Udah bener-bener nggak bisa lagi tuh, lubang udah segede. Ya segede bottom lah kalau dia bilang ya. Jadi berarti lo terpaksa ganti ban baru. Itu tuh gue udah keliling ke mana-mana, nggak ada yang jual ukuran ban 190. Oh, itu ukurannya 190 per 55. Nah, itu berarti. Udah keliling-keliling nggak ada, jadi ketemulah anggota ninja dari Muara Bungo itu. Ditawarin dia untuk ke bengkel ban, memang yang bisa tampil tip top. Oh, yang bengkel khusus untuk motor-motor. Bukan, ban itu jadi ditampil dari dalam itu. Ditampil dari dalam. Itu berhasil, tapi Masih juga ada. masih bocor lagi. Masih bocor lagi. Dan akhirnya nambah ban dalam. Nah, ban dalam. Oh, sekarang jadi lo pakai ban dalam nih sekarang. Bukan, sekarang udah ganti ban. Sekarang Setelah nambah ban dalam, gue sampai ke Padang. Di Padang gue ganti ban di Padang kota. Baru ganti ban baru bener. Oh, lo ganti langsung dapet di Padang kota. Padang kota lo ganti ban. Nah, saat udah itu pengalaman lo di Padang tuh gimana tuh? Bisa dapet di Padang itu. Kalau ban itu gue udah bingung. Oh, udah bingung. Pertamanya sih udah bingung gimana cara dapetin ban ini kan. Soalnya kalau nggak ada ban itu nggak bisa jalan, bener-bener nggak tahu. Soalnya ban itu susah nyarinya ukuran tadi di daerah situ kan. Saya coba buka Instagram, searching klub yang ada di Padang. Akhirnya dapet. Saya kontak, iyalah di toko ban itu ada, tinggal dua ukuran ban 180 dan 190. Gue ambil yang 190. Jadi langsung udah lo pasang. Itu dari anggota mana tuh? Dari anggota Kawasaki Ninja Padang. Kawasaki Ninja berarti dari KNP. Oh, KN. Jadi mereka langsung mereka humble gitu. Jadi dibales DM lo. Iya. Nah, Malahan itu gue mau dijemputnya. mau dijemput di Yang benar-benar dikawal untuk nyampe ke toko ban tadi. toko ban. Jadi ditemenin lah sama rombongan KNP itu. Itu kan lo itu trouble nih. Trouble itu berapa lama lo trouble sambil lo searching nih untuk buat Yang pasti waktu 2 hari lewat, 2 hari hilang untuk nyari ban itu aja. 2 hari udah hilang waktu 2 hari. Hilang waktu 2 hari. Nah, itu kan lo berangkat bareng siapa tuh lo berangkatnya? Bareng bos. Bareng bos berangkat. Tapi lo yang sendiri yang bawa atau Gak, kalau yang bawa gue sendiri. Jadi lo boncengin bos lo gitu. Boncengin bos lo ya tiba-tiba trouble itu awalnya bos lo yang ngerasain bahwa ban ini halus bocornya atau gimana gitu. Kalau itu kerasannya waktu di tikungan, waktu lagi nikung, terasa ban belakang tuh Udah oleng. Udah cek bocor. bocor udah kempes berarti posisi. Jadi lo coba-coba isi angin bocor lagi, akhirnya minta tampil, nggak taunya tambah lebar. nggak terlalu lebar ya. Jadi lo dapet ban itu di Padang. Nah, di saat lo Padang itu langsung lo lanjut lagi ke perjalanan atau gimana tuh? 2 hari itu kan, sorenya udah ganti ban, sore itu langsung lanjut lagi jalan. Sore langsung lanjut jalan. Itu Padang. Jadi rombongan KNP itu juga gimana tuh? Lo pisah di sana? Bisa di toko ban gitu. Bisa di toko ban dan lo langsung lanjut Ke arah Sabang. ke arah Sabang. Nah, saat lo ke arah Sabang itu berapa lama nih? Kalau dari Padang itu? Dari Padang sekitar 2 hari ya. 2 harian lo ke Padang. Jadi berapa lama sih jadi jatuhnya lo berangkat dari Palembang ke Sabang itu? Kalau dari Palembang ke Sabang 4 hari ya. 4 hari. Tembus 4 hari. 4 hari. Itu masih tetap kan nginep. Yang pasti kalau waktu berangkat sih nginep
sempat nginep di hotel Pergi ke hotel itu pula di Muara Bungo semalam. Hmm. Nginep di Muara Bungo, nginep di hotel, di Padang nginep tempat keluarga, Oh, ada keluarga juga di sana? ada di Padang. Lanjutnya nggak cuman berhenti tidur Tidur lah waktu untuk istirahat. tidur ini tapi ayam. Tidur ayam lah. Nah, tidur lihat pom bensin, tidur sebentar lanjut lagi, tidur sebentar lanjut lagi gitu. Waktu pulang gue lewat lintas timur. Nah, ini nih, waktu lo sudah sampai ke Sabangnya gimana? Rasanya lo bisa sampai nih, tiba-tiba bisa nazar lo bisa inilah pokoknya Pertama kali sujud sujud syukur lah, sujud syukur. sujud syukur bisa sampai nih ke Sabang. Akhirnya nazar terpenuhi Satu terpenuhi, berarti masih banyak loh. masih Banyak. Nah, sekarang ini tujuan lo mau kemana nih? Yang untuk kedua nih berarti ya, nazar yang kedua nih, lanjut nazar dua. kalau pengennya sih kalau emang ada rezeki lebih dan waktu pengen ke arah turun Berarti ke daerah mana? pengennya sih kalau dari gue pengennya ke Bali dulu. Ke Bali. Oh, berarti tujuan lo ini yang buat tujuan kedua lo ini ke Pengennya ke Bali. Pengennya ke Bali. Kalau ada rezeki lah, ada rezeki dan rezeki waktu lah ya. Waktu yang kosong, mungkin boleh lah kalau gua ini ikut lah. Lanjut. Atau enggak kita yang deket-deket lah touringnya kemana kayak itu. Ke mana misalnya ke Bangka atau ke mana yang lebih anak-anak lah maksudnya. Jadi Mana nih ceritanya? kalau emang pengen ke Bangka, gas. Gas ke Bangka. Nah, Nah, tapi nantilah ya, nunggu ada waktu lah, pas waktu yang pas lah kita touring. Kayaknya udahan nih kita modusnya nih. Nah, coba lo kasih tips lah buat teman-teman kita yang ada di rumah untuk cara berkendaraan yang baik, atau juga jadi bikers yang baik, jadi yang suka hobi motor lah. kalau tips sih bukan tips yang harus dikasih Nah, karena tips itu jatuhnya menggurui. iya benar. Kalau- Jadi gimana nih? Anak-anak? Menurut pandangan saya, Ya. menurut pandangan Ya, menurut- kacau. Ya, Menurut pandangan gue, Ah, kalau menurut pandangan gue sih, gue ngelihat sekarang masih ada beda di antara pemotor satu dengan pemotor yang lain. dengan oknum satu dengan oknum yang dua ya. Ya masih, Sebenarnya kan oknum ya. ya masih beda gitu maksudnya. Kalau bagi gue ya, Bagi lo. kalau bagi gue sih, kalau memang lo anak motor, lo roda dua, lo itu saudara gue gitu. Sebenarnya itu aja sih yang harus ditanamin di dalam diri masing-masing. Menurut gua yang paling bagus itu contoh anak Vespa. Antara Vespa. Ya contohnya anak Vespa itu temennya ada kendala, trouble, pasti ada yang bantu gitu. Benar-benar ya pasti ya. Kebanyakan sih memang anak Vespa. Pengen gua sih seluruh biker gitu. Seluruh biker. Jadi bukan anak Vespa aja yang ini. Ya, jadi maksudnya saat lo pakai motor apapun itu dan lo lihat siapapun itu, motor apapun itu yang lagi sedang kesusahan, cobalah lo bantu gitu. Walaupun lo nggak kenal. Walaupun lo gak kenal. Makanya gue bilang tanamin di diri itu bukan masalah motor yang harus di ini, tapi persaudaraan tadi. Persaudaraan yang ada di yang hobi ya, yang satu hobi. Yang satu hobi itu harus saling inilah. Tolong menolong lah, Iya. dibilang kan. Jadi Jangan ada beda lah di antara pemotoran. dunia bermotoran. Nah, jadi intinya tanamin di dalam diri, lo roda dua, lo saudara gua. Ingat kata-kata itu ya teman-teman yang di rumah. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.